Yuk mengenal tes psikologi individu dan kelompok. Apa itu tes psikologi? Tes psikologi adalah ujian terhadap mental seseorang agar mengetahui karakter sebenarnya dari orang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, wawancara, dan menggunakan alat. Pengertian tes individu dan kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes individual. Tes individual adalah tes yang diberikan perorangan, yaitu tester berhadapan dengan tester. Contohnya, yang pertama, tes kepribadian Rorschach adalah sebuah tes psikologi di mana subjek mempersepsi sebuah bentuk gambar tinta yang dicatat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan interpretasi psikologis. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk memeriksa kepribadian seseorang baik dari karakteristik maupun fungsi emosional. Dasar pemikiran tes Rorschach. Yang pertama, asumsi ada hubungan antar persepsi dengan kepribadian. Yang kedua, bercak tinta ambigus dan unstructured, yaitu persepsi personal spontan dan tidak dipelajari. Yang ketiga, tujuan utama mendeskripsikan kepribadian seseorang secara keseluruhan atau gestalt. Yang kedua, TIT. TIT yang dikenal sebagai teknik interpretasi gambar karena menggunakan rangkaian standar provokatif berupa gambar yang ambigu dan klien yang harus menceritakan sebuah cerita dari gambar yang tertera. TIT berguna dalam mempelajari secara keseluruhan kepribadian seseorang sehingga dapat menginterpretasi tingkah laku abnormal, penyakit psikomatis, dan neuros. Manfaat TIT sebagai pendahuluan interview terapi dan merupakan langkah pertama dalam psikoanalisa. Yang ketiga, tes inteligensi Weiss adalah tes inteligensi individual yang banyak digunakan untuk orang dewasa. Revisi terbaru tes Weiss adalah Weiss 4 pada tahun 2008. Perubahan yang ada di Weiss 3 ke Weiss 4 adalah adanya penambahan 2 subtes. Rincian subtes untuk keempat skor indeks adalah sebagai berikut. Yang pertama, indeks pemahaman verbal. Yang kedua, indeks pemahaman reseptual. Yang ketiga, indeks working memory. Dan yang keempat, indeks kecepatan pengolahan. Yang kelima, tes inteligensi Stanford-Binet dan lain-lain. Tes Stanford-Binet dapat digunakan untuk anak-anak berusia 2 tahun sampai dengan orang dewasa berusia 85 tahun ke atas. Terbitan terbaru Stanford-Binet edisi kelima menggarisbawahi pemisahan inteligensi menjadi 5 faktor dan 2 bidang, verbal dan nonverbal, sehingga menghasilkan 10 subtes. 5 faktor tersebut adalah fluid reasoning, pengetahuan, penalaran kuantitatif, penalaran visual spasial, dan yang kelima working memory. Kemudian di sini ada tes kelompok. Tes kelompok adalah pada suatu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok tes T. Contohnya, yang pertama ada tes inteligensi SPM atau Standard Progressive Matrix. Merupakan tes untuk mengungkap kemampuan memahami dan tidak berarti dengan mengobservasikan dan berpikir jernih pada saat mengerjakan tes tersebut. Kemudian, melihat hubungan-hubungan antara figur-figur yang ada dan akhirnya mengembangkan penalaran. Tes ini untuk melengkapi Nihil Vocabulary Self atau MHVS yang mengungkapkan kemampuan mengingat kembali informasi yang telah didapat dan yang disimpan dalam ingatannya. Yang kedua, ada tes inteligensi APM atau Advanced Progressive Matrix. Dimaksud untuk mengungkap kemampuan efisiensi intelektual. Tes APM terdiri dari 2 set dan bentuknya nonverbal. Set 1 disajikan dalam buku tes yang berisikan 12 butir soal. Set 2 berisikan 36 butir soal. Dan yang ketiga ada tes Kraepelin. Tes ini digunakan untuk semua kepentingan yang memerlukan pengukuran terhadap aspek kecepatan kerja, ketelitian kerja, keajakan kerja, dan ketahanan kerja. Bentuk tes berupa 1 lembar kertas double quarto memanjang bolak-balik, terdiri dari 4 halaman. Halaman pertama untuk menuliskan identitas subjek dan contoh tes.
Halaman 2 dan 3 berisikan soal, halaman 4 untuk scoring, grafik, dan interpretasi. Lembar tes dalam bentuk terpakai habis. Tes berwujud angka-angka sederhana yaitu 1-9. Subjek diminta untuk menjumlahkan angka-angka secara berurutan dari bawah ke atas untuk 2 angka yang membedakan pada angka yang dilewati. Perbedaan teks individu dan kelompok. Perbedaan tes individu dan tes kelompok. Yang pertama, dalam hal bentuk maupun susunan butir soal atau item. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan terbuka atau open-minded. Yang ketiga, perubahan ini dituntut demi keseragaman dan objektivitas scoring. Yang keempat, kontrol atas kesulitan soal. Yang kelima, pemberian skor objektif dengan menggunakan program. Kegunaan teks individu dan kelompok. Yang ketiga, kegunaan tes individual dan tes kelompok. Kegunaan tes individual yang pertama, dapat memperoleh informasi tentang kemampuan, kecakapan, atau keterampilan seseorang dalam berbagai bidang seperti akademik, profesional, atau personal. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu untuk membantu pengembangan karir atau pengembangan diri. Yang ketiga, menilai potensi individu untuk suatu pekerjaan atau posisi tertentu. Yang keempat, mendiagnosis gangguan atau masalah psikologis atau kesehatan mental. Selanjutnya, kegunaan tes kelompok. Yang pertama, dapat menilai kemampuan dan keterampilan kelompok dalam menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kelompok untuk membantu pengembangan tim atau organisasi, meningkatkan kerjasama dan komunikasi dalam kelompok. Dan yang terakhir, menentukan efektivitas program atau intervensi dalam skala besar. Keuntungan dan kerugian teks individu dan kelompok. Keuntungan dan kerugian tes individu. Yang pertama, keuntungan tes individu. Tester dapat melakukan observasi yang mendalam terhadap tester. Lebih mendalam mengetahui karakter spesifik individu, isi atau konten pertanyaan lebih spesifik dan mendalam. Kerugian tes individu memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan tes kelompok. Hasil tes bersifat spesifik pada individu tertentu dan tidak bisa digeneralisasikan kepada individu lainnya. Keuntungan dan kerugian tes kelompok. Keuntungan tes kelompok, alat ini dirancang untuk testing massal, diselenggarakan secara simultan bagi banyak orang yang benar-benar bisa disesuaikan dengan ruang yang tersedia, jangkauan suara mikrofon, soal-soal yang dicetak, dan jawaban-jawaban sederhana yang dapat direkam pada sebuah brosur atau lembaran jawaban atau pada sebuah komputer. Hubungan antar per orang, antar penguji dan peserta bisa diabaikan. Waktu testing pada tersedia dapat digunakan lebih efektif jika setiap peserta tes berkonsentrasi kepada soal-soal yang sesuai dengan kemampuannya. Kerugian tes kelompok yaitu penguji memiliki peluang yang jauh lebih kecil untuk berhubungan, bekerja sama, dan mempertahankan minat peserta tes. Kondisi peserta sakit, lelah, risau, cemas yang bisa mempengaruhi kinerja tes kurang dideteksi dalam testing kelompok dibandingkan testing individu. Tes diselenggarakan karena keterbatasan yang diberikan pada jawaban-jawaban peserta, observasi kurang mendalam kepada setiap individu.